Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang hadir kemari di ruangan ini. Kita akan membahas tentang tindak lanjut observasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing sesuai tema masing-masing. Jadi beberapa hari yang lalu kami sudah ada diskusi dengan Pak Saiful, ada Bu Dian, ada Bu Rika. Jadi di situ pun ada diskusi. Jadi saya lihat Pak Saiful menyampaikan beberapa pengalamannya dalam kelas, kemudian proses-proses pembelajarannya tentang apa yang dipelajarinya, penerapannya dalam kelas, kemudian bagaimana respon juga dari murid kita, peserta didik. Jadi di situ kita nampak beberapa kelemahan. Dari kelemahan itu kita pelajari apa obatnya, apa solusinya. Jadi untuk itu Bapak Ibu saya minta kemari untuk dapat berdiskusi, kita berbagi. Tentu saja di antara kita itu ada beberapa masing-masing guru itu masing-masing berbeda tema-temanya. Jadi untuk itu kita kan tidak semua untuk bisa menjelaskan, bisa mempelajari. Jadi cukup di sini kita berbagi. Saya kira seperti itu Pak Saiful untuk pertama sekali bisa menjelaskan bagaimana proses observasinya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana perkembangannya dari observasi pertama itu ke tindak lanjut. Setelah itu nanti kita menanggapi. Silakan Pak Saiful. Jadi Pak Saiful nanti setelah itu ditambah Pak Helmi ya. Setelah itu selesai yang ini, baru kemudian nanti Bu Sri dan sama Pak Khalidun. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi kebetulan saya ini mempelajari di bagian disiplin positif tentang konsekuensi dan restitusi. Jadi mungkin perkembangan dari diskusi kita sebelumnya. Kemudian sebelumnya juga sebelum saya melaksanakan ini berdiskusi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Yeah. Kemudian saya mulai mempelajari modul di bagian disiplin positif ini dan saya tertarik di bagian konsekuensi dan restitusi, di mana dengan mempelajari modul bagian ini saya juga bisa mengevaluasi pembelajaran bagaimana saya selaku guru terhadap siswa selama ini, sekaligus juga merefleksi dan mengevaluasi saya sendiri dan juga siswa seperti itu Pak, terutama sebagai guru dan peserta didik seperti itu. Yang poin yang saya tangkap di sini Pak, kebanyakan mungkin yang selama ini bukan dikatakan salah juga, tapi hanya saja belum tepat mungkin tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam menghadapi siswa itu di dalam proses, baik itu proses di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Banyak yang masih perlu di-upgrade atau diperbaharui, seperti mungkin cara-cara lama, yang metode sudah lama. Saya mulai dengan memahami tentang disiplin positif ini. Ada di situ namanya 5 peran kita selaku guru. Yang pertama itu selaku penghukum, bagaimana guru selaku penghukum bertindak sebagai penghukum, pemberi hukuman. Kemudian membuat siswa itu merasa bersalah, berarti pembuat merasa bersalah terhadap peserta didik. Kemudian peran sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi yang diharapkan memang sebagai manajer lah kita ini selaku guru Bapak Ibu. Saya juga sudah mencoba, mungkin yang banyak dilakukan selama ini sebagai penghukum kebanyakan, tanpa kita sadari mungkin, tanpa kita sadari. Di sana setelah menonton video-video yang ditampilkan pada modul ini, sering kita itu kadang-kadang menyalahkan siswa, padahal kita tidak merefleksi diri kita sendiri. Misalnya kamu
kenapa seperti ini? Kadang-kadang di depan temannya atau di depan orang ramai kita langsung tunjuk dan menyalahkan seperti itu. Itu mungkin untuk Jadi don anak-anak. don anak-anak, Pak. Kemudian seperti misalnya membuat siswa itu merasa bersalah. Misalnya saya udah capek-capek buat ini, kenapa kamu? Kita menyalahkan seperti itu. Kemudian juga menempatkan diri sebagai teman, juga mencoba mengakrabkan diri. Itu pun rupanya bukan itu yang diharapkan. Kalau di bagian menurut modul ini tadi ada pakarnya dari luar negeri. Lupa saya namanya, mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian Gosen Pak. Kemudian ada lagi sebagai pemantau. Ini misalnya kita sudah buat kesepakatan dan kita tagih dan kita pantau, itu pun salah juga. Salah juga. Jadi sebaiknya menurut ini tadi, ahli pakarnya ini tadi, sebagai manajer lah kita ini kalau bisa. Manajer Pak. Manajer artinya ada menghadapi siswa itu ada seperti kalau dalam perusahaan itu kan ada manajer menghadapi karyawan. Kita menganggap siswa itu bukan sebagai bukan anggota kita juga, tapi istilahnya contohnya seperti ini mungkin. Kalau ketika dia melakukan kesalahan di kelas misalnya, itu sebaiknya ketika melakukan kalau mau ditegur setelah usai pembelajaran itu, kalau kita misalnya ada waktu dan di jeda-jeda istirahat seperti itu, siswanya dipanggil dan tanyakan misalnya, tadi kenapa kejadian seperti ini? Nanti kan kita dengarkan alasan dari siswa dulu. Misalnya kejadiannya dia marah terhadap temannya karena diganggu. Mungkin kita tanpa sadari mereka ada bercanda ketika pembelajaran. Tadi si Polan itu ambil buku saya Pak. Kemudian kita menanggapinya juga. Kira-kira seperti ini. Kalau kamu misalnya Bapak di posisi kamu juga Bapak akan marah kalau seperti itu. Tapi ada nggak solusi yang dari kamu yang bisa kira-kira selain marah apa kita buat kira-kira? Seperti itu mungkin penyelesaiannya. Kemudian berkelanjutan seperti itu Pak. Kemudian setelah beberapa video saya perhatikan, misalnya siswa terlambat, bagaimana kamu terlambat saja, masa udah itu posisi sebagai teman. Artinya masa terlambat udah gini-gini. Maksudnya kita mungkin santun terhadap siswa itu, tapi ada ada efeknya Pak. Ada efeknya. Kemudian ketika kalaupun harus memberikan bukan hukuman, di sini disebut dengan konsekuensi, ada efek pembelajaran bagi anak kita ini Pak. Ini yang saya lihat di sini kan. Artinya kalau mungkin selama ini kita menghukum membersihkan kamar mandi, lari keliling lapangan, hormat bendera, apalagi mungkin main PC, rupanya ada hukuman yang lebih baik untuk mereka, lebih elegan. Di samping kita juga memberi peringatan, mereka juga mendapat pembelajaran dari konsekuensi ini tadi. Itu kemudian saya membuat semacam umpan balik ini mungkin setelah saya berdiskusi dengan Pak Sapwan Helmi tadi, rupanya ada juga yang perlu dibenahi lagi Pak. Karena ini ujungnya ke kesepakatan kelas antara saya dengan siswa itu, tapi mungkin umpan balik yang saya berikan belum begitu tepat. Artinya umpan balik yang saya berikan sebelumnya Pak kan, ini ke diri saya sendiri sebagai guru. Apakah misalnya seperti ini pertanyaannya dari umpan balik ini, apakah gurumu menenangkanmu ketika berbicara? Apakah bahasa yang digunakan guru tersebut sudah santun didengar? Apakah ketika kamu sharing dengan guru ini, diskusi apakah menenangkan? Kira-kira seperti itu. Tapi hasilnya tadi kesepakatan Pak Helmi, kesepakatan kelas. Mungkin di umpan baliknya saya perlu benahi Pak. Tapi alhamdulillah anak kita saya ambil dari kelas 10 waktu saya lakukan ini kemarin, praktikkan kemarin beberapa hari yang lalu. Mereka agak ketakutan juga mengisi angketnya. Angket yang diberikan Bapak. Jadi saya tanya, kenapa sepertinya kalian segan untuk mengisi? Nanti Bapak marah kalau kami isikan yang sebenarnya Pak. Enggak masalah, saya enggak akan marah. Berarti kan ada tanda tanya. Ada tanda tanya Pak. Berarti di situ mungkin saya merasa juga ada dicap mungkin
pemarah, Iya. sering memberi hukuman. Artinya ketika memberikan yang seperti itu, Pak nanti kami ceritakan yang sebenarnya, Bapak gini-gini, semakin marah. Insya Allah saya nggak akan marah. Iya. Atau kalau memang kalian segan untuk menulis, jangan tuliskan nama. Iya. Nanti tulisan kami Bapak kenal gitu ya. Sebenarnya walaupun tanpa nama saya kenal. Iya. Dan kejadian itu kan kita alami dengan siswa yang mana Pak kan? Cuma karena Bapak ingin berubah, jadi berusaha untuk melupakan tulisan siapa ini. Melupakan, ya. Kemudian setelah mereka tuliskan, Pak, kumpulkan di satu meja kosong di depan itu. Kemudian ada satu orang yang saya suruh untuk random atau acak seperti itu. Iya. Biar nggak ketahuan tulisan siapa, acak. Baru saya ambil. Iya. Lalu saya baca satu persatu, Pak. Kemudian saya simpulkan beberapa poin. Ada yang memang langsung telak saya itu kena seperti itu. Dan saya rasakan juga. Contohnya seperti ini, mungkin ini memang kesalahan ini Pak. Alhamdulillah Pak. Tapi saya pernah Bapak tegur katanya, sangat menusuk di hati saya Pak. Iya. Alhamdulillah Bapak, tapi Bapak nggak pernah sebut nama orang tua saya. Artinya kalau di daerah kita kan ada nyarut gitu Pak. Iya. Bapakmu, mohon maaf, ibu, mamamu lah seperti itu. Tapi nggak ada Pak. Tapi kalau isi kebun binatang pernah Pak. Tapi saya sadari ketika itu Bapak betul-betul emosi. Memang kejadiannya ketika itu ada siswa melakukan pelanggaran merokok di kelas. Iya. Ada pengumuman di depan kantor, rupanya ada yang di kelas. Di kelas. Tapi ada yang teman satunya lagi yang kejadian yang sama. Alhamdulillah Pak, saya sudah sadar sekarang. Memang saya Bapak pernah tampar saya gitu. Tapi alhamdulillah dengan itu saya berubah. Makanya agak ini juga Pak, agak dramatis juga. Iya. Kemudian ada juga yang mengatakan sudah ini Pak, hanya saja terkadang bahasanya agak kasar katanya. Kemudian ada lagi kasus yang lain, pernah saya betul-betul Pak ingin ke kamar mandi, tapi Bapak tidak izinkan. Alasannya, jadi itu semua tertulis di angket-angket tadi yang Bapak berikan. Tertulis Pak. Itu tadi apa namanya Pak? Umpan baliknya. Umpan balik. Pak. Umpan balik. Jadi feedbacknya. Jadi seharusnya semua guru itu ada diberikan itu pada siswa. Iya Pak. Ya, supaya tahu letak kelemahan kita itu di mana. Iya, betul. Apa yang kita tidak bisa diterima mereka, tahu kita. Iya, supaya rupanya saya di sini kurang. Kita sebagai manusia biasa itu tidak sadar bahwa kesalahan itu terjadi dan di bawah kesadaran kita. Jadi saya kira ini bisa kita bagi kepada semua kawan-kawan kita. Kita arahkan kawan-kawan kita itu dibuatkan penbalik tadi kepada murid masing-masing seperti itu. Mungkin kalau nanti bisa Bapak sharekan model-model model-model angket pertanyaan tadi. Bisa Pak. Bisa. Luar biasa Bapak sudah memulai seperti itu, ya kan Bapak Ibu. Lanjutkan Pak. Oke Pak, jadi sedikit lagi Pak ya. Setelah ini dilakukan, setelah ini terkumpul, akhirnya saya rangkum dari beberapa. Ini bisa dikatakan curhatan siswa kita selaku peserta didik. Kita mungkin sharing mereka, mungkin kalau langsung disampaikan kan segan namanya dengan orang tuanya atau gurunya. Tapi setelah ini, rupanya di sini yang perlu saya benahi, ini yang perlu saya dalam belajar seperti ini, dan saya rangkumkan dan kembalikan ke mereka. Jadi setelah Bapak baca-baca yang kalian tulis ini ada kejadian seperti ini, bagaimana kita buat solusi? Ini dari kalian, khusus untuk pembelajaran ini, mungkin dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain, nanti silakan disepakati bersama. Kemudian ada beberapa pendapat dari mereka, ini pun disepakati Pak, sama-sama menurut saya seperti ini Pak, menurut saya seperti ini. Kemudian untuk ada pelanggaran beratnya, ringannya bagaimana, ringannya seperti ini saya tuh. Ini cerita kesepakatan kelas? Belum? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Masih keyakinan kelas. Kemudian itu yang kemarin kita diskusikan di perpustakaan dengan Bu Dian, Bu Rika kemarin Pak. Itulah hasilnya. Kemudian dari Bapak Ibu juga ada, ini sebaiknya Pak, konsekuensinya jangan diberikan bentuk visi. Karena ada juga Pak, misalnya kami nggak bawa kamus, yang laki-laki push up 10 kali, yang perempuan squat jam 5 kali, 10 kali juga.
itu disepakati oleh siswa siswanya, ya. oleh siswanya. Padahal itu tidak boleh. Padahal itu tidak boleh. Saya juga mungkin belum sampai ke sana pemahamannya, Pak. iya. Saya iakan saja. Kemudian nanti setelah ini efeknya apa pembelajarannya untuk kalian? Nggak apa-apa, Pak. Nanti biar kami ingat bahwa kami salah. Setelah itu kami ambil kamusnya perpustakaan, katanya. Atau misalnya kami mengantuk, kami bersedia berdiri 5 menit di kursi masing-masing. Setelah itu Bapak izinkan kami ke kamar mandi, baru kembali lagi ke kelas. Oke. Tapi setelah kita diskusi kemarin, Pak, rupanya ada usulan dari Bapak Ibu, sebaiknya Pak jam dan push up-nya diganti karena itu bukan ke belajar jadinya kan ke fisik. Berbentuk fisik. Misalkan yang laki-laki lah mungkin lah kalau misalnya lagi bugar tubuhnya, tapi kalau perempuan kan ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Itu tiba-tiba yang ada murid yang sakit misalnya terus betul. Nah, itu contohnya kan. Ya, jadi kita kan tidak lihat sakit ini. Kita lihat harus mereka harus melaksanakan konsekuensi itu. Jadi itu mungkin akibat-akibat tidak bisa diterapkan yang seperti ini, Pak. Iya, Pak. Kemudian kemarin kan ada juga ini, Pak. Jadi sebaiknya apa? Kan kita diskusikan kemarin. Bagaimana kalau misalnya Bapak kan mengajar bahasa Inggris, bagaimana ke hafalan misalnya, atau kosakata misalnya, atau berikan teks, menerjemahkan, mereka dapat. Nah, jadi saya bersyukur sekali bisa diskusi seperti itu. Memang itu yang diharapkan di sini, Bapak. Ditanyakan juga di sini tantangan kita, kesulitan kita ketika melaksanakan ini. Kan ada diisi di refleksi, tindak lanjutnya. Jadi ini yang saya inginkan seperti ini kita sering berdiskusi. Jadi tadi keluar dia Pak. Dan jadi juga Pak Helmi, Pak, coba saya lihat Pak Helmi bukan mau cari kesalahan, mungkin menurut saya seperti ini, Pak. Betul juga setelah saya pikir. Berarti ada yang perlu saya benahi di atau langsung aja Pak. Oke. Silakan langsung aja. Apa yang tadi kami diskusikan sama Pak Sofwan Helmi, mungkin Pak Sofwan Helmi yang lanjutkan, Pak. Iya. Sebelumnya terima kasih Pak Saiful. Sebenarnya kebanyakan itu sudah dijelaskan sama Pak Saiful sebenarnya. Karena kami sama materi kami tentang disiplin positif. Dia kegiatan pra, ada kegiatan pasca, Pak. Itu cuma bedanya, Pak. Jadi keyakinan kelas tadi yang sekarang itu bukan kesepakatan namanya, Pak. Tapi keyakinan. Keyakinan itu menjurus kepada niat baik kita. Itulah keyakinan. Contoh, kalau kesepakatan post up ini segala macam kan begitu, Pak. Itu nggak boleh lagi. Keyakinan tadi, contoh di kelas tidak boleh ada yang berisik, tidak mengganggu kawan. Itu solusinya diskusi dengan anak-anak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful bahwa ada 5 kontrol tadi. Jadi kalau Pak Saiful sebelum ada kejadian. Itu dia ya. Jadi setelah ada kejadian namanya restitusi. Restitusi itu ada 3 dia. Namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas ya Pak Saiful. Menstabilkan identitas. Menyembunyikan tadi gitu, Pak. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya kita belum apa-apa, kamu ini tidak. Itu tidak boleh. Harus karena ada beberapa hal yang mempengaruhi sebenarnya di sini. Yang paling banyak mempengaruhi adalah gestur tubuh kita. Ini juga harus kita jaga. Mata, suara kita. Bentak-bentakan. Kemudian mimik kita. Jadi pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kalau bisa kita jangan memasang gestur tubuh kita yang tidak baik, Pak. Kita stabilkan identitas dulu. Kadang-kadang pengaruh juga dia. Pengaruh, Pak. Kita bermasalah di rumah misalnya. Terus masuk ke kelas. Masalah itu belum hilang. Jadi itu berpengaruh kualitas pengajar kita. Makanya pada saat kita masuk, kita harus stabil dulu, Pak. Kita stabil. Jadi kan itu harus kita pelajari. Ini harus disampaikan Pak Elmi. Kemudian setelah anak-anak salah itu, kita tidak bisa langsung kamu salah perbaiki, kamu salah post up, ponis langsung. Kamu salah kan kasihan Bapak. Itu kan misalkan merasa bersalah. Kemudian ada lagi yang sebagai teman dan sebagainya. Kita harus seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, memang pada saat siswa salah,
contoh ada terlambat, suruh saja dia masuk dulu. Nanti pada saat sudah ada waktunya, nah di sini saya belajar banyak. Kemarin pernah saya diskusi sama Pak, kapan kita menghubung, kapan kita ini kita jalankan ini. Di sini saya dapat sebenarnya. Yang pertama ada di jam kosong boleh. Diistirahat, tapi kalau bisa jangan mengganggu anak untuk jajan kan gitu. Sebelum jajan, setelah jajan, atau setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Jadi disitulah tempatnya kita. Di situ tempatnya kita berdiskusi dengan anak. Contoh dia udah buat salah. Oke, jangan pada saat itu kita langsung menghakimi. Panggil dia setelah selesai waktu jam kosong gitu ya. Jadi rasa pun masih ada di situ. Dia merasa kesal, kita pun marah. Berarti diinginkan sama-sama diinginkan. Itu namanya menstabilkan identitas tadi, Pak. Jadi pada saat itu kita berikan apapun itu tidak masuk. Nggak masuk. Kita pun lagi kesal, emosi, dia pun lagi ini, jadi merasa bersalah. Jadi setelah mungkin ada waktunya kita panggil. Kemudian menanyakan. Setelah kita stabilkan dulu dia. Setelah stabil dia, baru kita tanyakan kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Nggak mungkin orang berbuat nggak ada alasan, pasti ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Tanyakan dulu apa tindakannya. Sebenarnya di kegiatan segitiga restitusi ini kita sebenarnya nggak terlalu capek mikir. Solusinya dari masalah dari dia, solusi dari dia juga apa sebenarnya? Itu yang disebut dengan manajer tadi. Nah, kita tinggal mengarahkan. Kita mengarahkan aja. Yang mana yang baik solusinya, yang mana yang tidak baik. Tapi biasanya kalau sudah diskusi pasti dapat titik temu kemana arahnya. Arah yang lebih baik. Itu namanya menanyakan keyakinan. Makanya kalau bisa memang kalau bisa Pak, saya sudah bayangkan untuk keyakinan ini kalau bisa sedang sama-sama Pak. Jangan masing-masing. Kalau masing-masing guru ribet juga. Guru polan buat keyakinan beda, guru ini beda. Harus disepakati itu gimana? Harus disepakati keyakinan itu. Keyakinan itu sama anak-anak, Pak. Oh, sama anak. Jadi yang harus disamakan apa? Yang harus disamakan tadi apa? Maksudnya disamakan satu kelas. Disamakan satu kelas. Karena dia arahnya itu ke lebih baik, itu aja arahnya. Itulah. Berarti kesepakatan kelas itu disamakan. Kayak gitu kan? Bukan disamakan. Maksudnya saya pun masuk kelas 11 buat sepakat apa keyakinan kelas lain kan banyak terus macam-macam terakhir anak-anak itu bingung saya kita simpulkan saja supaya lebih ambil secara umum cocok kan gitu. Jadi di si keyakinan kelas tidak ada dia hukuman apa segala macam, cuma itu tadi menjaga ketentraman, menjaga ketertiban, garis-garis besarnya saja. Kalau dia banyak keyakinan kelasnya kita simpulkan Pak Saiful seperti itu kata video tersebut. Kita simpulkan dia ke lebih umum. Saya kira-kira mana yang boleh dipakai itu Pak. Itu pun apakah ada misalnya yang dijelaskan itu kan secara umum. Disesuaikan dengan daerah kita? Disesuaikan Pak. Itu kan harus sesuai keadaan budaya daerah kan. Kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Jadi secara garis besarnya itu tadi Pak, pada saat disiplin ini kita terapkan, dia ada 3: menstabilkan identitas. Baik itu dia yang lebih penting, kita pun penting juga sebenarnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, artinya validasi ini kenapa, apa alasannya, harus dikonfirmasi. Konfirmasi dulu. Dan yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan inilah kita solusinya. Itu dia solusinya. Solusinya dari dia, saya mengarahkan. Sama-sama enak. 3 tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian yang kedua tadi validasi, konfirmasi ke murid yang bersangkutan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang apa maksudnya ini? Menanyakan keyakinan ini. Keyakinan itu kan pertama kita sudah sepakati. Itu kita munculkan kembali. Kita kan kemarin sudah sepakat bahwa kita tidak boleh seperti ini. Ini kamu sudah mengulangi. Kamu sudah kejadian nih. Melanggarnya. Kenapa? Apa kira-kira solusinya? Kita tanya sama dia. Cara manajer menanya. Dan dengan mimik dan suara. Hatinya kosong lah. Dia pun perasaannya sudah normal. Kita pun normal. Jadi di situ timbul dia solusi. Kita mengharapkan dari dia solusinya kan gitu.
Jadi itu intinya Pak ya. Ada mungkin lain yang Mungkin ini tadi Pak, mungkin supaya kita tidak terkesan menanyakan sebagai pemantau tadi. ya Jadi posisikan diri sebagai manajer ini yang mungkin kita perlu belajar banyak. agak sulit Agak sulit Pak. kalau belum terbiasa. belum terbiasa. Ini pun kan Bapak udah melakukan dalam kelas. Ya. Mungkin di kelas yang itu mungkin oke jalan. Ya. Di kelas yang lain bisa jadi akan terjadi perubahan, Iya. akan terjadi masalah-masalah. Disitulah kita akan belajar nanti. Kalau permasalahan ini timbul di kita sendiri, oh ini masalah ini, kita terpikir sendiri ini solusinya nih. Nah, di kita itu nantinya Pak, karena pengalaman dia. Ada permasalahan, ada solusi. Ada kita kan punya format, punya pedoman, ada pedoman yang seperti contoh yang sudah diberikan kementerian. Nah, ini pedoman kita secara umum. Nah, begitu di lapangan kita yang menerapkan, ada permasalahan, ada solusinya. Jadi saya kira ada dari Bapak Ibu yang mungkin tentang yang tadi, tentang disiplin positif tadi ini cukup saya kira Bapak Ibu ya. Jelas Pak. Kemudian supaya cepat nih Pak Khalidun, kita masuk atau Bu Sri Murni, masalah apa nih? Belajar Ya, silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan masuk tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Sebelum kita masuk pembelajaran tentang materi kita harus tanyakan dulu sama siswa. Misalnya seperti saya statistik tentang menentukan nilai rata-rata itu kayak mana? Ada yang tahu nggak tentang itu? Semua siswa kita tanyai. Misalnya dalam matematika itu kan ada yang udah tahu penjumlahan, ada yang pengurangan, ada yang lebih tingkatnya adalah pembagian. Berarti di situ ada kita kelompokkan Pak ya. Ada kelompok yang sudah bisa menjumlahkan, ada yang bisa mengurangkan, ada yang bisa pembagian. Berarti dia berbeda. Oh berbeda. Berarti materinya berbeda. Bukan Pak. Dia materinya sama, tapi tingkat kesukarannya, kesulitan. Dia nggak bisa kita samakan terus. Oh langsung masuk kita ke, misalnya pelajaran kita ke modus, nggak bisa langsung Pak. Karena Kita nggak semua paham ya. Nggak semua paham siswa, nggak bisa langsung kita masukkan. Nah setelah kita memberikan materi sama siswa, kita harus kelompokkan. Di situ ada kita buat 3 kelompok. Yang nggak bisa, Mudah. yang sedang, Sama yang bisa. Harus kita kelompokkan 3 kelompok. Yang belum bisa. Yang belum bisa itu nanti kan dari kelompok yang sudah bisa mengajar kelompok yang belum bisa. Nah, itu Jadi dia sebagai tutor sebaya nanti. ya itu dari Dan kelompok. kalau dari murid kita ini menjadi tutornya, jadi yang merasa kurang bisa pun jadi bebas dia bertanya. Bebas dia bertanya, lebih bebas dia kayak itu Pak kan. Ketimbang kita menjelaskan terus disuruh Anda bertanya. Sulit itu. Sulit Pak. Terus dari saya apakan terapkan di kelas itu banyak perubahan Pak. Iya. Anak-anak pun yang nggak berani jadi berani gitu kan. Ada banyak perubahan. Iya. Yang kayak yang udah bisa pun misalnya merasa percaya diri dia. Mantap lah aku udah bisa ngajarkan kawan Artinya kayak gitu. ada kehormatan khusus untuk dia. Untuk yang bisa. Karena dia sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan sama kawan-kawannya Pak. Kemudian ketika dia menjelaskan sama kawan-kawannya, ada ilmu yang daya ingatnya itu lebih meningkat lagi. Lebih meningkat Pak. Daripada kita kadang sekolah guru kayak saya, ibu ini kadang cepatkan kan. Lebih cepat ibu ini menjelaskan daripada kawan. Lebih paham dia dari kawannya tadi. Lebih banyak masuk gitu Pak. Jadi pada saat membaginya itu bagaimana? Kita kan udah tahu membaginya. Kita lihat dulu materinya, suruh yang mana nggak paham dia Pak. Berarti kan kita ngajar dulu. Kita lihat dulu. Habis itu kita tes. Kita tes kemampuannya sampai mana. Kayak tadi ya, oh ini udah sampai pembagian, berarti ini lebih sulit dikasih soalnya. Oh ini yang sedang-sedang, berarti seperti ini. Kita lihat seperti itu Pak. Berarti yang apa tadi yang belum bisa, kayak gitu. Kita buat juga yang lebih mudah. Terus kawannya tadi yang kelompok yang lebih bisa tadi bisa mengajari kawan-kawannya. Gitu. Apakah memungkinkan misalnya gini, yang kelompok yang belum bisa tadi kita turunkan sedikit ininya alat tesnya supaya dia agak menangkap Pak, yang agak mudah memang kita buat. Nggak bisa kita samakan Pak. Yang udah bisa ini bisa kita kasih materi tambahan lagi Pak.
pengayaan lah. Kita kasih materi pada bisa materi, bisa videonya kita kasih. Karena dia aku udah bisa pun ini nggak ada ini ya. Kasih tugas khusus untuk orang tua. Pengayaan tuh. Pengayaan. Kayak gitu. Jadi sebagai pengalaman Bapak Ibu, saya pernah begini. Pernah ngajar dulu ada saja siswa satu itu ketika masuk dia selalu usil. Rupanya setelah begitu dilihat-lihat dicari permasalahannya, dia sudah bisa semua materi itu. Dia udah ngerti begitu udah kita ngerti menjelaskan dia. Karena udah baca dia, tadi malam udah baca ganggunya dia. kawannya kan Pak. Diganggu kawannya. Karena dia nggak merasa gimana ada pikirnya, udah kalau bisa nih Bapak ini kayak apa nih? Saya udah bisa ya. Nggak remeh dia gitu Pak ya. Terakhir begitu saya dapat informasinya bahwa dia sudah paham, jadi itulah kita kasih materi apa tadi Pak. Saya cari soal yang sulit Olimpiade itu kasih sama dia. Baru diam dia. Dia diam. Selesai dia buat. Diam dia. Terakhir besoknya saya minta dia yang menjelaskan ke kawannya. Selesai. Berarti tugas kita ringan dia. Ringan Pak. Kalau udah apa yang bisa tadi memang enak, kita tinggal mengontrol aja. Iya. Iya. Jadi Pak itu intinya Pak Kaidun ya. Saya tambahkan sedikit Pak. Oh iya silakan Pak. Sebenarnya diferensiasi itu yang pertama kita siapkan seorang guru itu sebenarnya metodenya Pak. Karena tidak semua di setiap kelas itu sama siswa itu, kita harus memahami karakter siswa dulu. Karakternya dulu Pak. Apakah itu bisa kita terapkan? Karena kalau belum pernah dilakukan guru di kelas itu, pembelajaran berdiferensiasi itu agak sulit Pak. Punya tantangan besar. Kemudian kita harus memulai dari awal, dari dasar. Sebenarnya apa yang harus kita harapkan dari siswa ketika diferensiasi itu sebenarnya tergambar di kurikulum Pak. Kita fokus tidak boleh keluar dari jalur kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Apapun itu, baik itu tentang kebudayaan segala macam, itu harus kita tetap fokus di kurikulum itu. Kemudian, tidak keluar dari jalur itu tidak keluar Pak. Walaupun kita belajarnya seperti apa, bebas, karena kita belajar diferensiasi itu fokus kepada pemenuhan pembelajaran individu Pak, siswa. Ya kita hanya sebagai moderator ataupun sebagai penengah. Kemudian apa yang harus kita latih? Sebenarnya keberanian yang kita latih di diferensiasi itu. Keberanian murid ini? Iya Pak. Yang tidak pernah ngomong, berbicara itu setelah kita lakukan pembelajaran diferensiasi itu dia bisa pelan-pelan dan selanjutnya bisa berbicara di depan umum. Itu yang harus berani dia Pak. Harus berlatih. Kemudian kalau diferensiasi itu sebenarnya siswa itu harus menyiapkan pembelajaran pengelompokan seperti yang dibilang Bu Sri tadi. Harus ada persiapan karena siswa itu pasti memilih teman. Itu yang kita harus hilangkan di kelas itu. Dia memilih siapa yang saling kesimpulan cocok, kan begitu. Kalau diferensiasi itu harus kita hilangkan Pak. Harus kita hilangkan. Jadi kita kelompokkan dia sesuai dengan apa? Dengan kemampuannya Pak. Dengan kemampuan. Iya Pak. Bukan dengan gaya belajarnya. Bukan Pak. Karena sebagian ada gaya belajar saya suka memang eksak dia kan. Ini suka seni. Ini suka olahraga. Jadi nggak ada kaitan dengan itu? Nggak ada kaitannya Pak. Karena kita semuanya harus melatih Pak. Melatih siswa itu agar semuanya bisa. Semua bisa, semua berani, semua bisa berbicara. Karena kalau kita biarkan dia memilih temannya setiap pembelajaran kelompok itu, dia akan tidak pernah bisa untuk berbicara di depan umum. Tapi kalau kita memilih yang tadi yang pintar dengan yang pintar, itu yang menengah tadi itu tidak pernah bisa dia bangkit Pak. Itu intinya. Kemudian begitu juga yang di bawah tadi, kelas menengah di bawah tadi, itu tidak pernah dia meningkat cara pembelajarannya. Itu berdiferensiasi itu. Kemudian kalau kita ikuti kurikulum itu memang betul ya, karena setiap individu itu harus memiliki tujuan pembelajaran yang pasti. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambah lagi Bu. Jadi saya salah persepsi lah berarti dari awal. Saya pikir pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak diajar sesuai gaya belajarnya, sesuai bakat minatnya. Tidak seperti itu Pak ya? Enggak Pak. Tidak Pak. Ini salah. Berarti saya bertanya juga nih Bapak. Artinya gimana cara mengelompokkan mereka? Kayak saya kan saya kasih materi untuk besok ini tolong pelajari di rumah. Nah di situ kan udah
masuk kan bisa kita tanyakan apa-apa aja yang sudah dipelajari di rumah. Di situ udah tahu kita siswa yang udah paham, yang belum. Kalau saya kayak itu saya buat. Berarti dikelompokkan. Dikelompokkan. Saat itu kan udah bisa kita pilih. Berarti kelompok yang belum bisa yang mana? Iya. Yang sedang yang mana? Yang udah bisa yang mana? Kita kelompokkan ya. Nanti Pak Kalau kan efek ini ada nggak kira-kira tuh? Ini kan kita sharing Pak. Efek untuk merasa ini yang pintar, berarti guru menganggap ini yang ini. Ada nggak kira-kira muncul? Tiba-tiba walaupun misalnya di awal nggak kita sebutkan ini yang kurang bisa di sini, yang sedang di sini, yang sudah bisa di sini. Walaupun di awal nggak kita sebutkan itu, ternyata terakhir kita kita nih udah ngumpul orang-orang yang nggak bisa ini. Kan itu dia. Ada nggak kira-kira? ada dibilangnya Pak. Kenapa kami semua yang apa-apa Bu dimasukkan ya? Oh, bukan seperti itu, biar kalian bisa semuanya. Biar bisa kawan-kawannya pun ngajar seperti ini. Saya itu kan setelah dikelompokkan Pak, jadi hiduplah suasana. Yang nggak pernah ngomong pun jadi bisa ngomong. Biasanya kan kalau kita bagi kelompok ini kan ada yang pintar di situ, ada yang sedang dan ada yang nggak bisa dalam satu kelompok tuh. Berarti pasti yang ngomong yang bisa aja. Yang nggak bisa tuh nggak pernah dia maju. Kalau ini udah maju dia pun. Mewakili kelompok harus ada yang tampil. Setiap tampil itu kan udah ada dia. Yang nggak bisa tadi pun udah bersiap lah dia supaya bisa tampil. Kayak itu dia Pak. Jadi harus mau tak mau harus ngomong. Harus bisa dia, harus siap gitu. Jadi saya kira yang model-model seperti ini kita harus sering sharing Pak Khalidun ini. So suatu yang positif. Pak Saiful sama Pak Helmi tadi di tingkatan disiplin positif ya. Bagaimana anak-anak ini tidak terlalu banyak nakal kan gitu. Tidak tidur di kelas. Dia belum tahu dirinya di mana. Nah itu dia masalahnya. Kalau masalah pembelajaran yang diferensiasi tadi, apakah sama dengan ini Pak? Kan ada sistem pembelajaran, bukan sistem, model ya? Gergaji ya? Jigsaw. Apa bedanya dengan itu tadi? Kan ada kelompok expert juga itu, ada kelompok ahli, ada yang kelompok awal kan gitu. Nah, nanti di kelompok awal dulu, di situ kita berikan pembelajaran. Di masing-masing kelompok awal itu ada kelompok yang masing-masing ahlinya. Itu gimana kira-kira artinya? Perbedaannya dengan diferensiasi tadi? Kalau diferensiasi tadi kan kita fokus ke menyamakan perbedaan sebenarnya. Tapi kalau jigsaw tadi kan penggabungan sebenarnya. Ada yang bisa di situ, ada yang tidak. Ini. Dalam satu kelompok tadi dia nggak semua yang bisanya di situ Pak. Acak dia, ada yang kalau bisa. Kalau di jigsaw tadi materi yang berbeda. Tapi kalau di diferensiasi itu materinya sama. Materinya sama. Tapi pembelajaran di situ berbeda Pak. Kalau yang sos boleh lah mungkin sos boleh Pak. Eksak kan dia bertingkat, berjenjang dia. Misalnya ada persamaan kuadrat nih. Harus tahu dia persamaan linear. Dasarnya gitu Pak. Kalau kita bagi terus materinya, ini kelompok ini sama linear. Padahal yang kelompok itu belum belajar sama linear. Sudah kita suruh persamaan kuadrat kayak gitu. Jadi tidak nyambung dia. Tapi kalau sos cocok yang tadi metode jigsaw tadi. Jigsaw. Jadi supaya tidak terlalu bosan mereka, harus tukar-tukar gitu metode pembelajaran kita. Sesekali diferensiasi, sesekali nanti metode yang lain. Jadi Bapak Ibu kan banyak nanti yang dipelajari nih. Bu Yeni nanti ada metode pembelajaran yang lain juga kan gitu. Jadi apa yang dia pelajari berbagi ke kita. Supaya referensi kita banyak. Banyak metode bisa kita. Seperti ini kita ajarkan, bisa seperti ini Pak. Beda-beda. Anak-anak tidak bosan. Modul itu nanti udah ada gambaran Pak. Sudah ada gambaran. Jadi begitu nanti kita lihat, ini materi ini cocok dengan metode ini ya. Kita sesuaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Saya kepingin yang model seperti ini sering-sering kita buat. Dengan orang yang berbeda nanti. Nanti kita kombinasi. Pak Saiful kemarin sama Bu Dian. Bu Dian, Bu Rika kita ceritakan orang-orang fisika, orang eksak lah kiranya. Ini bahasa dengan sos, dengan matematika kan begitu. Jadi Bapak Ibu juga silakan berkembang terus.
belajar terus. Di PMM itu banyak sekali nih ya. Iya. Banyak kali materi-materi yang harus kita pelajari, dan saya juga malah ada materi yang belum pernah saya tahu selama ini. Begitu di tonton, rupanya seperti ini. Jadi sangat sedikit yang waktu kuliah dulu kita pelajari, kita terapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi di siang hari ini. Saya juga akan menjadwalkan untuk Bapak Ibu yang lain supaya lebih banyak lagi referensi buat kita semua. Baik Bapak Ibu, sudah mengganggu waktunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.